Baik teman-teman, di awal pembahasan proposal usaha pada kelompok kami ini, terdapat visi dan misi bisnis. Visi dari usaha kami yaitu menjadi bisnis kuliner tersukses di Indonesia, menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas terbaik, menjadi pengusaha makanan olahan dimsum yang terkenal, serta membuka cabang-cabang lain di seluruh Indonesia. Misi dari usaha kami ini yaitu melayani dengan jujur, setulus hati, dan selalu berusaha memuaskan kebutuhan konsumen, menyediakan produk atau bahan-bahan yang masih sangat baik kondisinya, serta menyediakan cemilan sehat dengan harga terjangkau. Tujuan dari usaha kami yang paling utama adalah ingin berusaha memuaskan para konsumennya dengan menyediakan cemilan sehat dengan rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Tujuan lainnya adalah ingin menambah lapangan pekerjaan. Kunci keberhasilan usaha dari usaha kami ini, pertama yaitu inovasi kuliner, kedua segmen pasar yang sesuai, ketiga bangun loyalitas kepada pelanggan, keempat menjaga kualitas, dan yang kelima berpikir besar atau melangkah lebih maju untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya ini adalah gambaran mengenai awal usaha kami. Kepemilikan usaha ini terdiri dari anggota kami. Gambaran awal usaha pada kelompok kami ini mengenai menu makanan yaitu dimsum. Dimsum adalah makanan yang terbuat dari ayam dan aneka jenis seafood yang dibalut dalam selembar kulit. Ide dari pembuatan usaha ini yaitu dilandasi oleh semakin banyaknya jenis pangan yang ada pada saat ini, dan juga mengikuti pola dasar yang mostly suka cemilan. Untuk variasi dari dimsum ini sendiri akan disesuaikan dengan selera pasar saat ini. Fasilitas dan lokasi usaha. Fasilitas yang terdapat pada usaha kami ini sama seperti pada umumnya, yaitu alat-alat penunjang dan juga ada koneksi internet atau wifi. Lokasi usaha kami ini terletak di Bekasi, tepatnya di Galaksi. Alasan kami membuka usaha di sini karena kawasan Bekasi termasuk salah satu kawasan yang ramai akan pembeli. Terlebih lagi di kawasan tersebut terdapat banyak sekolah dan universitas yang membuat kami memiliki target. Baik, selanjutnya ada gambaran produk. Dimsum Yummy merupakan bisnis yang menawarkan makanan sederhana yang mudah dibawa-bawa, rasa yang nikmat, apalagi disajikan saat hangat, dan harganya itu yang relatif murah, di mana makanan ini berbahan dasar dimsum yang diberikan varian saus di luarnya, menjadi kenikmatan tersendiri bagi yang memakannya. Serta, setelah dimasak, dimsum ayam dan udang akan disimpan dalam elemen penghangat, sehingga bisa menambah kenikmatan yang akan kita nikmati. Dengan berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan, dimsum Yummy akan menghasilkan keuntungan bagi dua belah pihak, yaitu pemilik dan yang menjalankan bisnis dimsum tersebut. Selanjutnya, kami memiliki keunikan yang spesifik sebagai makanan yang kekinian, murah, dan memiliki rasa yang berbeda saat dimakannya. Oleh karena itu, di sini kami menawarkan berbagai macam inovasi terbaru terhadap produk-produk dimsum Yummy. Inovasi itu kami lakukan dengan cara memberikan varian rasa dengan saus terbaru yang saat ini diminati oleh konsumen seperti ekstra pedas, keju, dan juga black pepper. Selanjutnya ada gambaran dalam penjualan dimsum Yummy ini. Kami menggunakan booth penjualan berornamen menarik, yaitu contohnya dengan booth dekorasi ala Cina, dan pada saat menghidangkan menggunakan mangkuk tahan panas yang diletakkan dalam kukusan bambu mini untuk dimsum sehingga lebih menarik, serta menggunakan sumpit yang bebas formalin dan bubuk kayu. Yaitu ada rencana yang menambah pemasarannya dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya. Yang kedua ada pencapaian, agar banyak yang menyukai rasa dari produk kami, sehingga jumlah pelanggan atau konsumen kami akan bertambah, mampu menaikkan omset pendapatan kami. Yang ketiga itu ada teknologi, yaitu teknologi pembuatannya itu dengan cara sederhana, namun tidak mengurangi kualitas. Tapi dari aspek promosi dimsum tersebut sudah melalui teknologi internet dan sosial media sehingga banyak orang yang dapat mengenalinya. Yang keempat ada masa depan produk,
yaitu memperbaiki kekurangan dari produk kami, terutama kualitas, kuantitas, dan harga. Dengan adanya kualitas yang kami miliki, baik itu dari produksi maupun dari cara kerja kami, pelanggan akan berpikir 1000 kali untuk membeli di tempat lain. Pada dasarnya, ide untuk membuka sebuah bisnis usaha makanan ringan ini sebenarnya muncul dari ide yang bersamaan, yang sangat ingin membuka sebuah usaha makanan ringan yang tidak banyak bumbu penyedap dan dapat dikonsumsi secara praktis, namun nikmat. Karena itu, inovasi makanan yang kami coba dihadirkan untuk bertujuan untuk menghilangkan rasa bosan pada makanan dimsum yang telah beredar secara umum, sehingga makanan ringan ini dapat dinikmati sebagai substitusi produk makanan ringan yang terlalu banyak penyedap rasa. Lalu ada rekanan usaha. Dimsum Yummy juga fokus dalam hal memproduksi distribusi supply dan mencari mitra untuk bekerja sama dengan kami. Adapun mitra yang kami cari diantaranya yaitu ada agen atau seller, franchise, distributor, investor, dan rekanan supply. Selanjutnya, distribusi yang kami lakukan yaitu menyimpan produk di dalam lemari pendingin, sedangkan saluran distribusi yang digunakan adalah konsumen, dapat membeli secara langsung kepada produsen maupun dilakukan pengiriman dengan cara door to door yang menjadi distributor. Selain itu, untuk menunjang penjualan, produk ini dititipkan di warung maupun di perkantoran. Lalu ada persaingan di dalam dunia usaha sangatlah ketat, dan banyak pembisnis yang berebut pasar baik dengan cara yang sehat maupun dengan cara yang tidak sehat. Maka dari itu, sebaiknya persaingan tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang penting kami harus fokus dalam memproduksi atau memberikan jasa kepada konsumen kita. Semakin baik kualitas yang kita berikan, maka semakin setia juga konsumen terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ringkasan strategi dan implementasi. Yang pertama ada strategi produk. Di sini kita memberikan dua menu. Yang pertama ada menu A dan menu B. Menu yang pertama itu atau menu A, kita berikan menu dimsum ayam dengan bahan-bahan ada daging dada, ayam cincang, kemudian ada wortel yang telah dicincang. Kemudian kita kasih dengan irisan jamur cincang. Yang kedua atau menu B, kita kasih dimsum udang. Di sini bahan-bahannya kita kasih daging udang cincang, kemudian ada wortel cincang, selanjutnya ada jamur cincang. Selain itu, varian toppingnya atau saus yang menambahkan cita rasa dari produk kami, di sini kami berikan 3. Yang pertama ada red dimsum yummy. Red dimsum yummy di sini bisa mix dimsum ayam ataupun dimsum udang. Kemudian kita berikan red sauce atau chili sauce. Kemudian ada black dimsum yummy. Itu dimsum ayam atau udang with black sauce atau biasanya black pepper sauce. Kemudian yang terakhir ada yellow dimsum katsu. Di sini dimsum ayam atau udang with yellow sauce itu biasanya kita kasih dengan cheese sauce. Nah, yang kedua itu ada strategi harga. Untuk harga yang kami pasarkan untuk semua variasi dan semua varian rasa di sini dengan topping yang berbeda-beda, itu kami kasih dengan standar Rp15.000 per boxnya. Kemudian ada yang ketiga itu strategi produksi. Strategi produksi kami di sini kami memproduksi sendiri produk kami, kemudian kami memasaknya di tempat atau bisa dikatakan cepat saji, dan kemudian langsung kami berikan kepada konsumen. Kami juga berbelanja bahan-bahan sebagian besar di pasar tradisional seperti bumbu, daging ayam cincang, kemudian udang cincang, wortel, dan jamur. Kemudian untuk aneka sausnya kami berbelanja di distributor. Yang poin keempat, selanjutnya kita akan bahas tentang strategi promosi. Strategi promosi yang kita gunakan di sini ada 3 poin. Poin yang pertama itu menggunakan media cetak dengan slogan-slogan
dan penampilan yang menarik seperti pamflet atau poster. Kemudian yang kedua, itu menggunakan media sosial dengan caption-caption yang unik serta memberikan promo-promo yang khusus. Nah, promo khusus di sini bisa seperti buy two get one atau buy one get one. Kemudian poin yang ketiga, merancang toko kami senyaman mungkin bagi yang ingin makan di tempat atau menunggu untuk diambil pulang. Kemudian saya akan membahas tentang ringkasan manajemen. Poin yang pertama itu ada struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasinya yang pertama itu ada koordinator bisnis. Koordinator bisnis di produk kami atau direktur utamanya kami berikan jabatannya kepada Muhammad Faris Firmansyah. Kemudian untuk bagian keuangan dan administrasi kami percayakan kepada Nadia Afriani. Selanjutnya ada bagian produksi kami berikan kepada Sylvia Maharani, dan yang terakhir bagian penjual dan pemasaran kami berikan kepada Reninda Oktaviani. Yang kedua ada tim manajemen. Tim manajemen di sini ada 4. Yang pertama adalah 1 orang direktur utama atau koordinator bisnis mempunyai tanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses produksi, pemasaran, dan menciptakan sistem produksi dan pemasaran, kemudian melakukan negosiasi bisnis, mencari investor, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan, kemudian dibantu oleh para manajer lainnya atau para jabatan lainnya. Kemudian kita akan bahas tentang poin B, 1 orang administrasi dan bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat transaksi dan dokumentasi serta melakukan analisis keuangan. Kemudian poin ketiga kita akan bahas tentang 1 orang manajer produksi. Di sini 1 orang manajer produksi bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan aset yang kami miliki. Kemudian poin yang keempat itu 1 orang manajemen pemasaran atau penjualan memiliki tanggung jawab dalam kelancaran distribusi produk, perluasan pasar, merumuskan sistem pasar, dan mampu menangani segala keluhan pelanggan serta melayani konsumen dalam jual beli. Kemudian kita akan bahas tentang poin ketiga, yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM di sini kami ada 3 poin. Yang pertama itu perencanaan SDM kami akan kami lakukan menambah jumlah karyawan apabila pelanggan mulai ramai. Kemudian yang poin kedua, melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan kepada produk atau makanan yang kami jual. Kemudian yang ketiga, melakukan promosi yang sesuai dengan peningkatan bisnis. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sendiri terdiri dari asumsi keuangan, di mana modal Dimsum Yummy sendiri kita membutuhkan 20 juta dan akan diinvestasikan untuk aktiva tetap yang berwujud yang berupa sewa toko, gerobak, kompor, dan lain-lain sekitar 12.175.000 dan disusutkan selama 5 tahun untuk umur ekonomis dengan jumlah 2.435.000. Selanjutnya ada indikator keuangan. Di indikator keuangan tersendiri terdapat biaya bahan baku atau biaya variabel, di mana bahan-bahan untuk membuat Dimsum Yummy tersendiri, yaitu dengan total per bulannya 7.007.500 dan total per tahunnya 84.090.000. Serta juga ada biaya tetap, di mana pengeluaran untuk biaya listrik dan air 1 juta per bulannya dan juga 12 juta per tahunnya. Selanjutnya, dari pendapatan atau keuntungan dari produk Dimsum Yummy tersendiri, kita memperkirakan dalam 1 hari dengan jumlah 50 box sekitar 750.000 dan dalam per bulan 22.500.000 serta dalam 1 tahun 270 juta.
Selanjutnya ada analisis BEP atau break even point, merupakan nilai titik balik impas suatu usaha yang dijalankan, di mana keadaan usaha tidak mengalami untung ataupun rugi. Nilai BEP ini juga terdiri dari dua, yaitu rupiah dan juga unit. Nah, rumus BEP unit sendiri yaitu biaya tetap dibagi harga jual per produk dikurangi biaya variabel per produk, di mana biaya tetap sendiri yaitu senilai 1 juta rupiah dan juga harga jual per produk 15.000 dan biaya variabel per produk 4.672, di mana 4.672 ini terdiri dari biaya bahan baku atau biaya variabel per bulannya dibagi jumlah per boxnya yaitu 1.500 dan jadinya 4.672. Dan hasil dari BEP unit sendiri yaitu 96,824167 atau sekitar 97 pak. Dari perhitungan BEP unit, penjualan dimsum Yummy dapat mengalami titik impas apabila telah dilakukan penjualan dimsum Yummy sebanyak 97 pak. Dan selanjutnya ada BEP rupiah. BEP rupiah ini rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per pendapatan, yaitu 1 juta dibagi 1 dikurang 7.007.500 dibagi 22.500.000 dan hasilnya yaitu 1.452.315. Dan dari perhitungan BEP rupiah dapat diketahui bahwa usaha dimsum Yummy dapat mengalami titik impas apabila telah menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 1.452.315. Oleh karena itu, untuk menambahkan pendapatan dimsum Yummy, BEP unit yang harus di atas 97 pak per bulannya dan juga BEP rupiah harus di atas 1.452.315. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Dalam proyeksi laba rugi produk dimsum Yummy sendiri dengan penjualan 270 juta per tahunnya dan juga biaya-biaya operasional yaitu biaya bahan baku, biaya bahan listrik serta penyusutan dari Aktiva sendiri dengan total 98.525.000 dan total dari laba sebelum pajaknya 171.475.000. Karena pajaknya masih nol atau belum terdapat pajak, jadi laba bersihnya 171.475.000. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow sendiri terdiri dari aktivitas operasional di mana penerimaan kas dari pelanggan senilai 270 juta dan juga pengeluaran operasional 96.090.000. Di mana pengeluaran operasional tersebut jumlah dari biaya bahan baku dan juga biaya listrik dan air per tahunnya. Dan total dari kas bersih dari aktivitas operasional sendiri yaitu 173.910.000. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi di mana pembelian aset tetap senilai 12.175.000 serta total kas bersih dari aktivitas investasi yaitu 12.175.000. Dan selanjutnya ada arus kas dari aktivitas keuangan, di mana ada ekuitas atau modal awal yaitu 20 juta rupiah. Dan total dari kenaikan dan penurunan bersih kas yaitu 181.735.000. Kas bersih saldo awal periode 0 dan kas bersih dan saldo akhir periode yaitu 181.735.000. Kemudian ada proyeksi neraca. Proyeksi neraca sendiri terdiri dari aset lancar atau penjualan 270 juta dan juga aset tetap 12.175.000 dan total aset yaitu 282.175.000 dan juga ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar sendiri yaitu 96.090.000 dan juga ekuitasnya atau modalnya 20 juta serta total kewajiban dan ekuitasnya 116.090.000. Selanjutnya ada rasio bisnis. Rasio bisnis sendiri digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha untuk dilanjutkan serta merupakan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran dalam suatu usaha. Usaha dianggap menguntungkan jika nilai rasionya lebih dari 1. Dan rumus rasio sendiri yaitu total penerimaan atau pendapatan per bulan dibagi total pengeluaran atau biaya produksi per bulannya, yaitu 22 juta
500.000 dibagi 7.007.500, di mana hasilnya 3,21084,552. Rasio pada usaha dimsum Yummy ini adalah 3,2, dan artinya pendapatan yang diperoleh oleh dimsum Yummy adalah pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran, dan usaha dimsum Yummy menguntungkan serta layak untuk dilanjutkan.